Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum belajar anak-anak Miss harus membaca doa belajar terlebih dahulu. Silahkan baca doa dulu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita mulai belajar. Kita masuk ke tema 6 di subtema 3 materi SBDP. Tentunya masih bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Nah, kita masuk ke pembelajaran 2 tentang menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Nah, untuk ciri-ciri sampul depan buku kita sudah pernah membahasnya. Sekarang ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku yang khusus gambar cerita ya kita bahas. Sampul depan buku yang khusus gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Selain ada di dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul depan buku. Gambar yang terdapat pada sampul buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Gambar sampul depan buku juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya seperti nama penulis dan nama penerbit buku. Jadi kalau ada pertanyaan yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya adalah jawabannya judul buku. Yang keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Perhatikan gambar cerita di samping. Nah, gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Jadi sampul depan bukunya ini gambar cerita karena ada gambar seseorang yang menceritakan isi bukunya. Selanjutnya, gambar tersebut berisi ilustrasi dua orang anak yang sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Dan gambar tersebut menunjukkan kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Karena bukunya juga tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, sesuai dengan judulnya. Kita bahas soal halaman 64 dan 65 nomor 1. Yang nomor 1. Apa cerita dari gambar sampul depan buku tersebut? Jelaskan secara singkat. Kita bahas yang buku A dulu ya. Nah, ini gambar berwarnanya. Gambar sampul depannya ini tertulis cerita rakyat Nusantara. Gambar tersebut berisi satu orang putra yang tunduk dengan seekor ular naga. Ular atau naga maksudnya ya, atau ular naga. Nah, gambar tersebut menceritakan beberapa legenda di suatu daerah karena judulnya cerita rakyat Nusantara. Nusantara berarti seluruh daerah yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Lanjut kita ke gambar B. Masih tentang cerita rakyat Nusantara. Nah, gambar tersebut berisi ilustrasi seorang laki-laki yang terkejut melihat Dewi dari kayangan. Gambar tersebut juga menceritakan legenda seorang dewi dan beberapa legenda lainnya dari setiap daerah berbeda. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5 tentang menjelaskan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Cerita pada sebuah gambar harus dibuat seindah mungkin agar terlihat indah. Salah satu unsur untuk memperindah gambar adalah pewarnaan. Dalam mewarnai gambar cerita, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teknik basah. Dan yang kedua, teknik kering. Kita bahas yang pertama, teknik basah.
Sebelum diberi pewarna, kita sebaiknya menggambar sebuah sketsa cerita. Setelah itu barulah kita mewarnai. Ingat kembali langkah menggambar itu, membuat gambar itu, yang pertama harus membuat sketsa ya. Contoh pewarna yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi anak-anak MIS ya, gambar cat airnya. Penggunaan teknik basah ini harus menggunakan kertas khusus cat air. Jadi kalau dia pakai kertas HVS yang biasa, itu tidak akan bisa. Dia akan robek karena kertasnya terlalu tipis dan tidak meresap air. Kertasnya meresap air, jadi gampang koyak maksudnya, gampang robek maksudnya ya. Kalau kertas yang khusus cat air, dia itu airnya kalau masuk ke kertasnya dia tidak robek, dia tidak akan robek sama sekali. Karena kertasnya kuat dan tebal. Selain cat air, kita juga membutuhkan alat lainnya seperti kuas, gelas dan air. Gelas dan air ini untuk menambahkan airnya ke catnya, atau juga untuk mencelupkan si kuas tadi yang setelah kita pakai. Selanjutnya ini palet cat air. Nah, yang ini kapas. Kapas ini untuk apa, Miss? Kapas ini bisa jadi pengganti si kuasnya, untuk mewarnainya dengan cara menempelkan kapas-kapasnya. Selanjutnya yang kedua, teknik kering. Pada teknik kering ini, kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas karena dia kering, tidak perlu ada proses untuk pemberian air lagi ke catnya. Nah, contoh alat yang dapat digunakan pada teknik kering yaitu krayon, pensil warna, dan spidol warna. Tentunya yang tiga ini sudah tidak asing lagi ya. Kita lanjut ke pembelajaran 6, pembelajaran terakhir pada tema 6 subtema 3 ini, menjelaskan makna pada gambar cerita. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul depan mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui makna dari sebuah gambar. Perhatikan gambar di samping. Nah, kita lihat di sini posisinya mereka sedang di pinggir pantai. Sekarang apa sih makna dari gambar tersebut? Gambar tersebut bercerita tentang kenampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah dan ibu yang sedang menikmati bekal, sedangkan anak laki-laki dan perempuan sedang bermain pasir. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Nak, makna dari sebuah gambar. Semoga sampai di sini kalian bisa paham materi SBDP-nya. Nah, anak-anak MIS, sampai di sini materi SBDP hari ini. Semoga materi yang MIS berikan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk MIS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.